selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Wah, luar biasa hebat ya. Kemarin kita sudah merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Nah, pastinya anak-anak harus tetap semangat ya. Merdeka! Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan kembali belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Nah, sebelum kita belajar tematik hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum belajar. Nah, sikap doa yang baik ya anak-anak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena berkat-Mu pada pagi hari ini kami masih bisa bertemu melalui YouTube untuk pembelajaran tematik. Ya Bapa, sekarang kami akan belajar tematik, kiranya Engkau selalu melindungi kami, memberkati kami apa yang sudah kami pelajari hari ini. Ya Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita lambungkan dulu salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Nah, anak-anak, sekarang dengarkan tujuan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 2 dan 3. Pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Nah, untuk tujuan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya dengan benar. Ketiga, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Keempat, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Nah, anak-anak, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, anak-anak, perhatikan gambar ini. Kalian pernah tidak bermain air, berenang bersama keluarga atau teman-teman? Pernah ya? Nah, Ibu Dian punya cerita anak-anak. Judulnya Bermain Air. Kita baca ceritanya bersama-sama ya. Hari ini Dimas, Elmi, dan teman-temannya sangat senang. Mereka gembira karena diizinkan guru untuk bermain air ke kolam renang. Banyak perlengkapan yang mereka bawa. Ada yang membawa bola, kapal, kapalan, pelampung, dan lain-lain. Begitu sampai di kolam renang, mereka segera berganti baju dengan pakaian renang. Jangan lupa untuk membasahi tubuh kalian dulu sebelum masuk kolam renang. Juga bilaslah badanmu setelah selesai berenang. Terdengar suara Bu Maria, guru mereka mengingatkan. Mengapa kita harus membasahi tubuh dulu? Kan nanti juga akan basah. Mengapa pula kita harus bilas? Kan kita sudah sekalian mandi di kolam renangnya. Tanya Todi, bingung. Itu aturan yang berlaku di kolam renang. Tuh, lihat, kata Jeremy yang berada di sebelah Todi sambil menunjuk ke papan tata tertib yang terpasang tidak jauh dari mereka.
Mengapa harus ada aturan aneh seperti itu sih? Toddy kembali bertanya. Dengan membasahi, suhu tubuh kita akan menyesuaikan diri dengan suhu di air. Ini untuk menghindari sakit karena adanya perubahan suhu mendadak. Sedangkan membilas gunanya untuk membersihkan diri karena air kolam renang kan kita pakai bersama banyak orang. Kita tidak tahu bagaimana kondisi setiap orang, kata Dimas menjelaskan. Aturan disebut juga tata tertib. Aturan itu dibuat demi kepentingan dan kebaikan kita. Jadi sebaiknya kita harus patuhi, kata Elmi memperjelas. Nah, anak-anak, ini adalah contoh cerita bermain air. Nah, dalam cerita ini anak-anak, Ibu Dian mempunyai pertanyaan pastinya. Oke, pertanyaan pertama. Salah satu aturan yang berlaku di kolam renang adalah apa aturan yang pertama? Aturan yang berlaku. Satu aja coba. Oke, salah satunya apa? Membasahi tubuh kalian dulu sebelum masuk kolam renang. Nah, ini salah satu aturan yang berlaku di kolam renang dalam cerita tadi. Ada aturan lainnya loh. Nah, lalu pertanyaan yang kedua. Kita harus membasahi badan kita terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang. Karena, mengapa ya kita harus membasahi badan kita dulu sebelum masuk kolam renang? Iya, karena itu adalah aturan yang berlaku di kolam renang. Nah, mengapa? Supaya kita dapat beradaptasi dulu dengan airnya. Supaya kita juga tidak kita bisa terhindar dari sakit, maksud Ibu Dian. Ketiga, nama lain dari aturan adalah apa? Betul sekali, tata tertib. Ya, aturan itu sama saja dengan tata tertib anak-anak. Pertanyaan keempat, kita harus mematuhi aturan karena apa? Iya, karena aturan itu dibuat untuk kepentingan dan kebaikan kita. Jadi, sebaiknya kita harus mematuhi aturan tersebut, tata tertib tersebut. Ayo pertanyaan lagi. Salah satu aturan yang berlaku di rumah kalian masing-masing adalah, wah, apa ya kira-kira ya? Coba, misalnya bangun tidur pukul 5 pagi. Pukul 9 malam wajib belajar. Maksud Ibu pukul 9 malam kita harus sudah tidur ya. Dari pukul 7 sampai 9 malam kita harus belajar. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan yang berlaku di rumah kalian ya. Ada aturan lain? Nah, coba tanya mama atau papa kalian. Boleh. Nah, sekarang Ibu Dian punya percakapan anak-anak. Kita baca bersama-sama lagi ya. Dimas, kamu juga mau mengisi botol minummu di galon kejujuran juga kah? Jawab Dimas, iya. Hei, botol minummu lucu sekali. Seperti boneka panda. Lihat, bentuk airnya juga seperti panda. Ya iyalah, air kan benda cair. Bentuknya akan berubah mengikuti wadahnya. Ya benar. Lihat air di botol minumku juga bentuknya seperti botol. Nah, anak-anak, dalam percakapan ini anak-anak, kita akan mengenal benda cair. Nah, benda cair salah satu contohnya adalah air. Jika air diletakkan di dalam botol minum berbentuk panda, maka air tersebut juga akan berbentuk seperti panda. Ya. Lalu jika botol minum airnya kita letakkan di botol minum biasa, maka akan berbentuk juga seperti botol minum yang biasa. Nah, tadi di dalam percakapan sudah dikatakan bahwa benda cair bentuknya akan berubah mengikuti wadahnya. Nah, contohnya anak-anak ini minyak goreng itu adalah contoh dari benda cair. Lihat. Botol minyak
goreng yang pertama. Nah, bentuknya seperti ini. Kecil ya. Airnya berbentuk seperti botol yang pertama. Lihat botol yang ketiga. Minyak dari botol yang ketiga. Nah, berbeda dengan botol yang pertama. Ya. Apalagi dengan botol yang keempat, dirijen yang keempat ini. Minyaknya mengikuti bentuk dirijen. Ya. Nah, ini maka benda cair bentuknya akan berubah mengikuti wadahnya. Apalagi? Nah, ini sirup anak-anak. Nah, sirupnya mengikuti bentuk wadahnya. Airnya mengikuti bentuk wadahnya, benda cairnya. Bentuk wadahnya apa? Iya, botol sirup ini. Nah, apalagi? Oke. Wah, ini lemon tea ya. Minuman lemon tea. Di dalam teko ini airnya terletak berisi minuman lemon tea. Nah, maka benda cair tersebut juga mengikuti bentuknya seperti teko, bentuknya seperti gelas. Nah, ini contoh dari benda cair yang mengikuti wadahnya. Nah, Ibu Dian punya cerita lagi anak-anak. Kita baca bersama-sama yuk. Pagi tadi, Jenny, adik Dimas, diajak ibu berbelanja ke pasar. Di perjalanan pulang, Jenny melihat ada penjual balon. Jenny meminta ibu untuk membelikan balon dan ibu mengabulkannya. Sesampai di rumah Jenny, segera mencari Dimas. Kakak, ibu membelikan kita balon. Ini untuk kakak satu, untuk aku satu. Kakak yang merah ya, punyaku yang kuning, kata Jenny sambil menyerahkan balon merah pada Dimas. Terima kasih, jawab Dimas. Tiba-tiba, balon Jenny terlepas dan terbang. Jenny terkejut dan berusaha untuk menangkap lagi balonnya. Dimas segera menangkap tali balon dan berhasil. Jenny senang karena balonnya tidak jadi hilang. Kakak, mengapa balon bisa terbang? Tanya Jenny pada Dimas. Karena di dalam balon diisikan udara. Nah, udara inilah yang membuat balon bisa terbang, kata Dimas menjelaskan. Wah, berarti udara itu berwarna-warni ya, Kak? Udara di balon kakak warnanya merah dan udara di balonku warnanya kuning, kata Jenny senang. Nah, tidak adik. Udara itu tidak berwarna. Udara tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan karena udara termasuk benda gas. Ini yang berwarna adalah karet balonnya. Karet balon termasuk benda padat, kata Dimas menjelaskan. Oh, aku mengerti sekarang, kata Jenny senang. Nah, anak-anak, dalam cerita ini ada yang perlu kita ingat ya. Tadi Jenny dan kakaknya membahas benda gas dan benda padat. Nah, benda gas itu tidak terlihat ya anak-anak ya. Udara itu tidak terlihat ya, tapi kita bisa merasakan adanya udara di sekitar kita. Ya, coba kalian hirup udara. Nah, kita bisa merasakan udara tersebut, tapi kita tidak bisa melihat udara itu. Nah, kalau contoh benda padat dalam balon itu adalah karetnya. Karet yang berwarna, ada balon warna kuning, merah, hijau. Nah, itu adalah contoh benda padatnya. Nah, anak-anak, ada pertanyaan dari cerita tadi. Pertanyaan pertama, dari siapakah Jenny mendapatkan balon? Betul, dari ibu. Berapa buah balon yang dibawa Jenny? Iya, ada 2 balon. 1 untuk kakaknya, 1 untuk Jenny. Mengapa balon bisa terbang? Karena di dalam balon itu berisi udara.
Nah, udara inilah yang membuat balon bisa terbang. Bagian balon manakah yang merupakan benda gas? Nah, bagian yang merupakan benda gas itu adalah udaranya. Nah, udara itu tidak berwarna ya. Tadi sudah Ibu sampaikan. Tidak berwarna, tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan. Bagian balon manakah yang merupakan benda padat? Nah, bagian balon warna apa? Iya, yang merupakan benda padat pada balon itu yaitu karetnya. Karet balon itu. Nah, itu contoh dari benda padat pada balon. Oke, anak-anak. Sekarang, anak-anak, Ibu Dian mau bertanya, pernah tidak kalian mencoba menulis huruf tegak bersambung? Oke, nah sekarang Ibu Dian akan menjelaskan, akan mencoba menuliskan huruf tegak bersambung, huruf vokal ya, huruf vokal tulisan tegak bersambung. Ada huruf vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, anak-anak, untuk videonya akan Ibu sampaikan. Silakan menonton. Anak-anak, sekarang kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung. Ya. Nah, sebelum belajar menulis tegak bersambung, alat tulis yang harus kalian siapkan yaitu buku halus kasar, pensil, peruncing, dan penghapus ya. Nah, sekarang Ibu juga akan memperkenalkan isi dari buku halus kasar ini. Isinya ini ya anak-anak ya. Setiap buku kalian itu ada kotak yang besar ya, ada kotak yang besar. Nah, masing-masing kotak ini anak-anak mempunyai 3 baris. Ya, mempunyai 3 baris. Ibu kenalkan dulu. Masing-masing kotak besar ini ada 3 baris. 1, 2, 3. Ya. Nah, kita kan mau menulis huruf vokal. Huruf vokal itu apa, Budian? A, I, U, E, O. Ya, huruf A, I, U, E, O. Nah, untuk huruf vokal kita hanya menulis di baris yang kedua. Ya, setiap kotak-kotak besar ini ada baris yang kedua, baris yang kecil. Nah, kita nulis hurufnya di situ. Ya, bagaimana menulisnya? Perhatikan tangan Ibu Dian, huruf A. Ada garis tebal dan ada garis tipis ya anak-anak ya. Pertama kita buat ke atas dulu garis tipis. Tipis. Lalu tekan sedikit pensilnya supaya tebal. Tebal. Tipis. Nah, lagi ya anak-anak ya. Tipis. Tebal. Tipis. Tipis, tebal, tipis. Nah, ini contoh dari huruf vokal A. Lalu, bagaimana huruf I? Nah, huruf I sama. Kita menulisnya di baris yang kecil. Bukan baris yang besar ya anak-anak ya, baris yang kecil. Huruf I, tipis, naik ke atas tipis, turun tebal, tipis, beri titik ya. Tipis, tebal, tipis. Tipis, tebal, tipis. Nah, huruf U ya, sama, kita menulisnya di baris yang kecil. Ya, untuk baris yang kecil, bukan yang besar, bukan yang bawahnya ya. Huruf U. Tipis, turunkan, agak ditekan, tebal, tipis. Tipis, tebal, tipis. Tipis, tebal, tipis. Nah, ini adalah huruf U.
A, I, U, E, O. E-nya bagaimana? Ya, E-nya lihat. Tangan Ibu Dian. Tipis, tebal, tipis ya. Seperti nulis huruf E biasa. Tipis, tebal, tipis. Tipis, tebal, tipis. Nah, satu huruf lagi, huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, O-nya tipis, tebal. Nah, ini garisnya di atas saja anak-anak. Nah, tipis, tebal, buat lekungan, tipis. Tipis, tebal, tipis. Oke. Nah, ini adalah contoh huruf A, I, U, E, O. Nah, anak-anak, ini hasil dari huruf vokal yang sudah Ibu buat. Ada A, I, U, E, O. Ya, baris 1 huruf A sampai ujung, baris 2 huruf I sampai ujung, baris 3 huruf U sampai ujung, lalu E sampai ujung, O sampai ujung. Nah, begitu ya anak-anak ya. Boleh memberikan contoh di rumah, berlatih menulis tegak bersambung di rumah. Terima kasih anak-anak. Nah, baik anak-anak, begitu ya contoh cara menulis tulisan tegak bersambung pada huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, semoga setelah ini nanti anak-anak bisa mencoba menulis huruf tegak bersambungnya. Dan jangan lupa menyiapkan apa tadi alat tulisnya? Iya, buku tulis halus kasar, pensil, penghapus, dan peruncing. Nah, berikutnya, masih ingatkah kalian dengan penjumlahan berulang? Nah, dari penjumlahan berulang itu, kemudian kita ubah menjadi bentuk perkalian. Seperti yang sudah Ibu Hermin sampaikan kemarin. Ya, nah Ibu Dian akan memberikan contoh perkalian dalam penjumlahan berulang. Nah, selamat menonton video perkaliannya. Baik anak-anak, Ibu Dian akan menjelaskan kembali cara menghitung perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Ya, kemarin Ibu Hermin sudah menjelaskan, bukan? Sekarang Ibu Dian akan menjelaskan kembali, mengulang kembali perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Anak-anak, Ibu Dian mempunyai buah jeruk. Anak-anak pasti ada yang suka jeruk ya. Nah, dalam setiap kotak ini, ya, setiap kotak ada 8 buah jeruk. 8 buah jeruk ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setiap kotak ada 8 buah jeruk. Oke, sekarang kita tulis. Ibu Dian mau bertanya dulu anak-anak. Anak-anak, ada berapa kotak ya di sini ya? Iya, ada 3 kotak. Kotak 1, 2, 3. Nah, jika ada 3 kotak, maka penjumlahannya juga ada 3 kali anak-anak. 1, 2, 3. Ya. Nah, masing-masing kotak tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada 8 buah jeruk. Ya, setiap kotak 1 ada 8 buah jeruk. Nah, kotak 2 ada 8 buah jeruk. Dan kotak ketiga ada 8 buah jeruk. Nah, ini penjumlahan berulangnya. 8 ditambah 8 ditambah 8. Berapa? Betul sekali anak-anak. Ayo, berapa 8 ditambah 8 tambah 8? Ayo, coba. Hah? Berapa ya? Oke, betul. 24. Ya, 24. 8 ditambah 8 ditambah 8 itu 24. Ya. Nah, lalu
Ibu Dian mau bertanya anak-anak, bentuk perkalian dari penjumlahan berulang di atas ini bagaimana ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, kemarin sudah belajar ya, pasti sudah tahu ya bentuk perkaliannya. Nah, bilangan yang di depan ini kita tulis yang berapa anak-anak? Apakah bilangan 3? Sebanyak 3 kotak ini atau bilangan yang ada di dalam kotak ini, jumlah yang ada di dalam kotak ini. Nah, kemarin Bu Hermin sudah mengatakan bahwa yang di depan ini kita tulis banyaknya kotak. Banyaknya kotak ada 1, 2, 3. Maka kita tulis 3. Ya. Lalu dikali setiap kotak itu ada 8. Bilangan 8, maka 3 dikali 8. Oke. Sama dengan 3 dikali 8. Itu artinya 8-nya 3 kali ya anak-anak ya. 3 dikali 8 artinya 8-nya 3 kali. 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 3 dikali 8 sama dengan 24. Nah, ini contoh pertama anak-anak. Nah, Ibu akan menjelaskan contoh kedua. Nah, anak-anak. Nah, ini contoh kedua. Nah, Ibu punya contoh perkalian. 4 dikali 5 sama dengan titik-titik. Nah, supaya kita tahu hasil 4 dikali 5, maka kita harus membuat penjumlahan berulangnya. 4 dikali 5, berarti 5-nya 4 kali. Kita buat penjumlahan berulang 5-nya sebanyak 4 kali. 5-nya 4 kali ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ingat 4 dikali 5 itu 5-nya 4 kali. 5-nya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya? Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, 5 tambah 5 berapa? 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. Nah, jadi anak-anak, 4 dikali 5 sama dengan 5 tambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Nah, sekarang ada lagi anak-anak. Ibu Dian punya contoh soal berikutnya. Berapa ya? 3 dikali 6 sama dengan, ayo, kalau 3 dikali 6 bentuk penjumlahannya kira-kira 6-nya 3 kali atau 3-nya 6 kali? Ayo, kira-kira yang mana ya anak-anak ya? Betul sekali, yang benar adalah bentuk penjumlahannya 6-nya sebanyak 3 kali. Kita tulis ya. 1, 2, 3. Nah, 6-nya sudah 3 kali ya anak-anak ya. Ayo, hitung bersama-sama di rumah. Ajak mama papa, ajak adiknya. Berhitung. 6 ditambah 6, 12. Ya, 12 ditambah 6, betul, 18. Nah, berarti 3 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, 18 ini adalah hasil dari perkalian 3 dikali 6. Begitu anak-anak. Mau contoh soal lagi? Boleh. Nah, Ibu Dian punya contoh soal lagi. Berapa ya kira-kira ya? Berapa anak-anak? Oke. Ibu buat ya. 2 dikali 7 sama dengan,
Ayo, nggak perlu diulang lagi. Itu artinya 7-nya 2 kali. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Nah, hasil dari perkalian 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, kalau anak-anak semisalnya sudah paham perkalian ini, perlu tidak membuat penjumlahan berulang. Nah, kalau sudah paham, langsung saja tulis hasilnya. Tetapi supaya mempermudah anak-anak untuk menghitung perkalian, anak-anak sebaiknya membuat penjumlahan berulangnya terlebih dahulu supaya mudah ya. Oke, anak-anak. Nah, ini adalah contoh perkalian dalam penjumlahan berulang yang sudah Ibu berikan. Oke, gimana anak-anak? Sudah paham ya tentang perkalian? Oke, mudah-mudahan anak-anak lebih paham lagi setelah pembelajaran ini. Anak-anak, Ibu Dian mempunyai contoh lagi nih. Banyak sekali ya contoh perkaliannya. Mengapa Ibu Dian memberi contoh banyak? Supaya kita lebih tahu bagaimana cara menghitung bentuk perkalian pada penjumlahan berulang. Ya, jangan bosan-bosan untuk belajar, untuk mencoba, untuk berhitung. Ya, contoh pertama. Nah, di sini ada bentuk penjumlahan berulang 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 4. Tapi di dalam kotak ini belum ada gambarnya. Oke, sekarang Ibu Dian akan memberikan gambar. Ya, di dalam kotak ini berisi berapa? 4. Oke, Ibu tulis. Ibu berikan gambar apa ya? Oh, pensil. Ya, ada 4 ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4. Pada kotak kedua, juga 4 benda pensil. Kita hitung. Oke, sudah. Kotak ketiga, sama. Iya, sudah ada 4 pensil. Kotak keempat, sama, ada 4 pensil. Nah, berapa jumlah pensil semua ini? 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Berapa anak-anak? Betul sekali, 16 ya. Nah, untuk bentuk perkaliannya, bagian depan ini kita isi jumlah kotaknya. Jumlah kotaknya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 4 dikali setiap kotak itu ternyata berisi 4 pensil dikali 4 sama dengan 16. Nah, contoh kedua. Bentuk penjumlahannya 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Gambar apa ya kira-kira ya? Oh, penghapus. Ada berapa ini? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 penghapus pada kotak pertama. Lalu kotak kedua kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 juga. Kotak ketiga kita beri gambar 7 penghapus. Oke, sudah. Jadi ada 3 kotak. Masing-masing kotak berisi 7 penghapus. Ya, ada 3 kotak. Masing-masing kotak berisi 7 penghapus. Berapa hasilnya semuanya? 21. 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 21. Iya, betul sekali. Bentuk perkaliannya bagaimana nih? Iya, anak-anak. Ibu ingatkan ya, bentuk perkalian bilangan yang di depan ini kita isi banyaknya kotak. 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3 dikali. Tadi setiap kotak berisi berapa penghapus? 7. Berarti dikali 7. Iya, berapa ya? 3 dikali 7. Oke, 21. Paham ya anak-anak ya? Perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang? Oke, sip. Bagus sekali. Nah, anak-anak, perlu kita ingat
semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 5 dikali 1 sama dengan 5 karena satunya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Atau 1 dikali 5 sama dengan 5. 5-nya 1 kali karena 5 hanya 1 kali saja, maka hasilnya pasti 5. Nah, jika semua bilangan kita kalikan dengan 0, maka hasilnya 0 anak-anak. Coba lihat contohnya. 5 dikali 0 sama dengan 0. Karena kenapa? Iya, 0-nya 5 kali. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka 5 kali 0 ya hasilnya 0. Atau 0 kali 5 sama dengan 0. Mengapa? Karena 0 artinya itu kosong. Maka seharusnya 5 dikalikan sebanyak 0 kali. Sehingga hasilnya juga 0. Jadi 5-nya nggak kehitung karena kosong. Ya, maka hasilnya juga 0. Oke, sekarang kita jawab soal evaluasi agar kita bisa lebih memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Wah, ternyata sudah ada jawabannya ya anak-anak ya, nggak apa-apa. Contoh dari benda gas adalah udara. Betul. 5 dikali 3 sama dengan 15. Coba anak-anak hitung sendiri. 5 dikali 3 benar nggak ya 15? 3. Soal ketiga. 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan? Oke, berapa kali penjumlahan ini? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 4 dikali bilangannya berapa ini? 8 sama dengan 32. Baik anak-anak, ini pembelajaran kita hari ini. Wah, bagaimana anak-anak? Pasti seru ya belajar hari ini. Seru kan? Seru sekali. Ibu yakin anak-anak setelah ini akan melihat kembali materi yang sudah Ibu berikan. Jadi, untuk mengulang kembali materi, tonton lagi videonya. Nah, setelah ini anak-anak, Ibu akan memberikan tugas pembelajaran hari ini. Tugas ini akan dikumpulkan besok, hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021. Jangan lupa tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa sesudah belajar. Sikap doa yang baik, duduk yang baik, pejamkan mata, katupkan tangan kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kembali kepadamu karena pada berkat-Mu siang hari ini kami sudah mempelajari apa yang Ibu Guru kami berikan. Kiranya ya Bapa, Engkau selalu memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami, agar kami tetap selalu diberikan kesehatan. Ya Bapa, lindungilah juga orang tua kami, keluarga kami, supaya mereka tetap sehat selalu dan bisa selalu berkumpul bersama kami. Ya Bapa, doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, selamat bertemu di pembelajaran besok ya. Nah, siapkan pembelajaran besok. Anak-anak boleh menyiapkan membaca buku dari e-book kalian yang sudah kalian download. Nah, sampai berjumpa di pembelajaran besok. Bye-bye.